pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Semangat. Semangat. Oke. Baik saja, Pak. Terima kasih. Karena saya mohon dalam kelas ini sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Silakan Hasan memimpin kita dalam doa. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Hasan. Hari ini saya akan absen ya. Iya, Pak. Hadir semua ya, semua anak-anak. Hadir, Pak. Hadir semua. Oke. Dodi Arianto. Hadir, Pak. Hasan Maulana. Hadir, Pak. Saya, Pak. Ade Sanjaya. Siap hadir, Pak. Terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian hari ini. Semuanya lengkap. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan materi tentang pengolahan pengawetan pigeon dengan silase. Ya, materi ini yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menerapkan pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak ruminansia. Kemudian itu yang pengetahuan, keterampilannya melakukan pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak ruminansia. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi pengolahan hijauan pakan ternak ruminansia. Indikator yang kedua, menerapkan prosedur pengolahan hijauan dalam bentuk silase. Kemudian indikator yang ketiga, melakukan pengolahan hijauan pakan ternak dalam bentuk silase. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini anak-anak, yang pertama, melalui media PowerPoint, kita akan mengamati tentang pengolahan hijauan pakan ternak. Ya, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pengawetan dengan tepat dan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mendemonstrasikan prosedur pengawetan silase hijauan pakan ternak dengan tepat dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui kegiatan praktik, siswa dapat membuat silase dengan tepat dan benar. Materi yang akan kita sampaikan hari ini, yang pertama mengidentifikasi pengawetan, yang kedua cara pengawetan hijauan pakan ternak, kemudian cara melakukan pengolahan hijauan dalam bentuk silase. Nah, sebentar kita akan membentuk kelompok, ya. Jadi membentuk kelompok hari ini akan diskusikan. Sebelumnya saya akan menampilkan PowerPoint tentang pengolahan pembuatan silase, ya, anak-anak. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Pak. Apakah kita praktikum, Pak, atau bagaimana? Baik nih, Adek. Hari ini kita seperti yang saya sampaikan tadi di dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama ini saya akan menampilkan media dulu. Nanti setelah itu baru kita demonstrasi, Adik dan teman-teman. Jadi saya tampilkan medianya, kemudian nanti kita dalam kelas ini akan melakukan demonstrasi. Itu aja, Adik. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya share dulu ya, Pak. Sambil menunggu hasil PowerPoint yang Pak Guru tampilkan, anak-anak diminta untuk bentuk kelompok secara heterogen, ya. Jadi antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kemampuan, ya. Kelompok 1 Ade, kelompok 2 Hasan, kelompok 3 Dodi. Ya, silakan sambil menunggu Bapak tampilkan media PowerPoint-nya tentang silase. Silakan anak-anak, bersabar ya anak-anak, ini teknologi ini membuat kita harus bersabar. Belum, Pak. Belum, Pak. Bersabar ya. Kelompoknya udah dibentuk ya anak-anak? Udah, Pak. Pak Dodi Ya, nggak bisa, Pak Dodi nggak bisa masuk ke kelompok saya ya, Pak ya?
Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kan sudah dibagi tadi. Oh, Nah, iya. menjadi Oke. masing-masing yang saya sebutkan namanya tadi anak-anak itu menjadi ketua kelompok. Iya. Kemudian yang lain nanti disesuaikan saja dalam kelas ya. Ya udah pisah sama Hasan sama Dodi, kita nggak sekelompok Pak, ya. saya kok ini Nggak bisa. anggotanya banyak ceweknya, Pak. Saya nggak ada ceweknya, Pak. Ini Oh ya, tiga di sini nanti semua, diatur Pak. oleh ketua kelompoknya ya supaya heterogen. Belum muncul Oh ya, ya, belum muncul ya? belum, Pak. Masih belum muncul, Pak. Hasan, Ella nggak sekelompok sama Hasan ya, Ella masuknya kelompok kami. Iya, biarin Ella di sini aja. Udah. Senang saya sini banyak ceweknya. Oh, yang lain pada cowok-cowok semua tuh. Di kami Boleh nakal ya anak-anak. di kelompok kami sudah seimbang. Sambil menunggu di media anak-anak, mungkin kita diskusi saja. Setelah bentuk kelompok ini nanti ada LKPD-nya. LKPD-nya ini akan saya bagikan setelah saya tampilkan media PowerPoint. Jadi bersabar karena LKPD ini seperti anak sambil menunggu ya. Jadi ini LKPD-nya di sini tentang apa yang mau kita lakukan saat praktek nanti. Iya. Ya. Saat kita praktek di sini ada judulnya melakukan pengolahan hijauan pakan ternak dalam bentuk silase. Judulnya kemudian tujuannya melalui kegiatan praktis siswa dapat membuat silase dengan tepat dan benar. Nah ini LKPD-nya sehingga nanti setelah saya menyampaikan media ini PowerPoint dan PowerPoint kita dibagi LKPD-nya. Anak-anak sekalian sudah bisa dibaca? Belum, Pak. Ini Pak Ade udah bisa sudah bisa ya Pak Ade? Sudah terlihat, Pak, sudah terlihat. Oh itu LKPD Pak, saya di PowerPoint dulu Pak. Ini PowerPoint sudah Pak? Sudah terlihat, Pak Anton. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, mungkin anak-anak sudah perhatikan di layar. Ini tentang pengolahan hijauan pakan ternak silase. Yang pertama pengertian silase ya. Nah sini mungkin Hasan bisa bantu guru untuk membacanya. Baik, Pak. Pengertian silase. Hijauan pakan ternak yang disimpan dalam keadaan segar dengan kadar air sekitar 60-70% dalam satu tempat yang disebut silo. Silo adalah tempat penyimpanan hijauan pakan ternak yang dapat dibuat di dalam tanah ataupun di atas tanah. Bahan pembuat silo pada umumnya dapat terbuat dari tanah, beton, baja, plastik, papan, bilik bambu. Baik, terima kasih. Ini dilanjutkan lagi Hasan. Jenis hijauan yang dapat dibuat silase: rumput, sorghum, jagung, biji-bijian kecil, tanaman tebu, tongkol gandum, tongkol jagung, pucuk tebu, batang nanas. Ya, yang berikut bentuk di sini ada bentuk-bentuk silo. Minta kesediaan Dodi untuk membacanya. Baik, Pak. Bentuk-bentuk silo. Yang pertama pit silo. Ini adalah silo berbentuk silinder. Yang kedua adalah trash silo. Ini silo berbentuk parit panjang. Kemudian ada namanya pen silo. Silo yang berbentuk sekat-sekat bambu atau kayu yang letaknya di atas tanah. Ada yang keempat adalah tower silo. Silo berbentuk menara yang menjulang di atas tanah. Kemudian yang kelima ada silo kantong plastik.
Kemudian bahan tambahan pembuatan silase. Silakan Ade untuk membacanya, membantu Pak Guru. Baik, Pak. Bahan tambahan pembuatan silase yang pertama rumput gajah, dedak padi, moleses, menir. Oke. Kemudian silakan lagi Hasan untuk membaca manfaat tujuan pembuatan silasenya. Ya Pak, tujuan pembuatan silase untuk mengatasi makanan ternak di musim kemarau panjang, memanfaatkan hasil sisa hasil pertanian atau hasil ikutan pertanian, memanfaatkan hijauan pada saat pertumbuhan terbaik, untuk menampung kelebihan produksi hijauan makanan ternak, meningkatkan kualitas bahan, memudahkan penyimpanan, pengawetan, meningkatkan palatabilitas, meningkatkan efisiensi pakan, Pak. Oke. Kemudian kita tahu di sini adalah prinsip-prinsip pembuatan silase. Sederhananya mempercepat keadaan hampa udara. Jadi kita membuat silase itu ada dalam keadaan hampa udara, ya, di dalam silo. Kemudian proses ensilasenya di sini diharapkan dalam pembuatan silase, setelah kita melakukan proses pembuatan silase, kita menyimpan di dalam silo tadi ya. Masih ingat ya Pak Dodi tadi ya tentang silo ya, tempat menyimpan silase. Masih. Dan di sini diharapkan dalam silo ini keadaan atau pH itu 4. pH itu post hidrogen atau derajat keasaman anak-anak ya. Iya, Pak. Sehingga tidak merusak hijauan ya oleh bakteri perusak atau jamur. Kemudian setelah kita melakukan proses persiapan, kemudian pemotongan dan sebagainya, kita sudah tercampur yang baik, kita melakukan pengisian di dalam silo. Jadi bahan tadi yang kita sudah siapkan, kemudian kita proses tadi dengan tahapan-tahapannya, kemudian kita mengisi silasenya dalam silo. Ya. Setelah sudah mengisi, ada penutupan silo. Nah ini pengisian. Ya. Hijau yang disimpan, dipotong pendek-pendek agar terdapat kemudian dicampur sama dengan bahan pengawet. Ya tadi sudah ini. Kemudian bahan tersebut dimasukkan ke dalam silo sekaligus sedikit demi sedikit secara bertahap. Ya. Kemudian pengisian. Ya. Kemudian yang kedua penutupan. Minta Dodi untuk membacanya. Yang kedua penutupan. Sesudah melakukan dengan pengisian bahan ke dalam silo, ditutup rapat. Agar penutupan rapat betul, maka usahakan tutup dengan lembaran plastik, kemudian baru ditutup. Silo tersebut diberi pemberat agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri perusak. Ya, kemudian ini ada kriteria silase. Jadi setelah proses pembuatan silase anak-anak, di sini ada kriteria silase yang baik. Yang pertama pH sekitar 4. pH tadi apa ya, Adik? Kepanjangan pH? Derajat keasaman. Derajat keasaman, Pak. Ya, pintar. Derajat keasaman atau disebut dengan post hidrogen. Post hidrogen, Pak ya, Ya, pH ya. Jadi pH. Kemudian kandungan airnya ini kriterianya bau segar dan bukan bau busuk, warna hijau sedikit coklat, tidak berlendir, tidak berbau tengik, tidak berjamur. Kemudian di sini ada keuntungannya. Kita membuat silase ada keuntungan ya. Jadi bila ensilase berjalan yang baik, maka akan menghasilkan bahan pakai tinggi. Kemudian menghasilkan hijau pakan persatuan luas yang lebih banyak. Tidak sangat tergantung cuaca, tidak terjadi kebakaran spontan, tidak terdapat parasit, sedikit kehilangan satu di sini. Kemudian selain ada kekurangan pembuatan silase, ada kerugian ya. Mungkin Hasan bisa membantu membacanya. Kerugian silase memerlukan tenaga dan biaya. Kegagalan ensilase. Kegagalan ini dapat dilihat setelah dibuka dan akan diberikan kepada ternak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini saja slide-nya yang tentang materi pembuatan silase. Nanti anak-anak ini LKPD-nya, LKPD ini nanti saya tampilkan.
Ya, ini saya stop share dulu. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak. Tadi ada silase, ada ensilase. Saya masih bingung, Pak. Yang ensilase itu apa? Terima kasih Ade, pertanyaan sangat kritis dan bagus. Kalau untuk ensilase itu proses silase yang sudah berada dalam silo, di mana ada pertumbuhan mikroba yang bakteri tersebut bersifatnya dia hidup dalam keadaan anaerob, sehingga proses pembuatan atau ensilase tadi diperhatikan itu menghindari dari keadaan udara yang ada di dalam silo. Itu saja, Ade. Mungkin ada Pak Hasan, ada pertanyaan? Ini Pak yang tadi Bapak jelaskan kan itu ada silo ya Pak ya. Iya. Saya masih bingung Pak, silo itu seperti apa ya Pak ya silo? Ya. Tadi mungkin tadi berdasarkan pemaparan Bapak tadi, masih ingat pengertian silo, Pak Dodi? Tempat menyimpan hijauan pakan ternak dalam bentuk silase, Pak. Bagus Pak, sangat bagus Pak Dodi. Jadi silo ini bentuk-bentuk untuk menyimpan silase. Jadi ada tadi bentuk pit silo, train silo itu tempat untuk menyimpan silase. Begitu Hasan, mungkin ada Pak, mungkin ada Ade yang melengkapi, silakan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa bentuk-bentuk silo itu kan ada 5 itu, ada pensilo, itu silo yang berbentuk sekat-sekat, kemudian ada tower silo, silo yang berbentuk menara yang menjulang di atas tanah, dan yang terakhir adalah silo kantong plastik. Nah, si bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan itu kita akan simpan di dalam silo tersebut sampai waktu yang sudah ditentukan untuk proses yang dibantu oleh bakteri ataupun mikroba yang baik, sehingga akhirnya dapat terbentuklah yang namanya silase. Seperti itu, Pak. Nah, itu sangat bagus ya jawaban dari Pak Ade. Nanti sebentar kita akan membagikan LKPD ya. Ya, mungkin sambil menunggu LKPD akan saya bagikan ini LKPD-nya ya. LKPD ini saya bagikan berdasarkan kelompok. Nanti di masing-masing kelompok akan mendiskusikan LKPD ini. Nah, sebelum mengerjakan LKPD ini, anak-anak sekalian, ya, nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat silase. Jadi ini tadi masih ingat bahan-bahan pembuat silase. Yang pertama tadi yang akan kita praktek, ya ini dedak, ya. Dedak padi ya yang kita akan ini mohon perhatian anak-anak sekalian ya masing-masing kelompok. Ya, jadi Pak. Ini dedak padi. Jadi dedak padi tadi fungsinya sebagai apa, Hasan? Untuk ini Pak, makanan bakteri ya Pak. Iya, ada yang lain? Jadi saya tambahkan saja, mengulangi lagi. Jadi dedak ini sebagai bahan pengawet. Bahan pengawet tadi saya ulangi, ada molasses, ada dedak, ya, ada yang lainnya sebagai sumber energi. Kemudian yang ini bahannya, kemudian yang berikut adalah rumput kinggrass. Ini rumputnya, ya anak-anak perhatikan rumputnya. Jadi rumput ini kita dilayukan dulu selama 12 jam. Tujuannya untuk menurunkan kadar air. Setelah itu baru kita potong atau kita cincang atau kita cacah. Jadi di sini kita menggunakan dengan manual, yaitu menggunakan parang. Ya, ini bahannya. Jadi setelah kita potong dengan menggunakan parang, ya ukurannya 5 sampai 10 cm. Ya, tujuannya untuk memudahkan dalam proses ensilasi dalam silo. Ya. Setelah itu bahan yang berikut yaitu molasses.
molasses ini. Molasses ini atau tetes tebu ya. Jadi di tetes tebu dia berbentuk cair, bentuk bahan pakainya bentuk cair. Dia seperti kecap ya, ampas kecap ya. Seperti kecap seperti ini. Dia merupakan hasil olahan sampingan pembuatan gula pasir ya. Nah, kemudian dari bahan semua yang tadi, kemudian kita menimbang. Jadi menimbang bahan pakan tersebut ya, setelah kita timbang semua bahan tadi, kemudian kita melakukan pencampuran. Ya, kita pencampuran, setelah pencampuran kita masukkan ke dalam silo. Ya, setelah masuk ke dalam silo, tergantung kita memilih silonya apa. Ya, tadi kebetulan terakhir silo adalah silo plastik. Jadi akan kita gunakan nanti adalah silo plastik. Ya, anak-anak. Jadi sebentar masing-masing kelompok akan melaksanakannya. Iya Pak, boleh bertanya Pak. Boleh Pak Ade. Yang kita buat ini nantinya berapa beratnya Pak yang akan kita buat? Nanti perbandingannya untuk rumput itu berapa? Ya. Dan bahan yang lainnya. Baik, Ade, mungkin ada yang bisa menjawabnya. Dodi? Ya Pak. Bisa menjawabnya pertanyaan Pak Ade? Bahan-bahannya itu berapa banyak yang kita perlukan? Bahannya. Iya, untuk pembuatan silase. Silase. Misalkan tadi rumput. Bahannya tergantung kapasitas silonya Pak. Pak Ade, apa betul Pak seperti itu Pak ya? Ada yang lain Pak? Ada Hasan? Tergantung ini Pak, kecukupan bahannya. Kita punya berapa banyak buat untuk silasenya. Oh ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi untuk bahannya tadi tetes. Dari tetes ini kebutuhannya kita menimbang itu 3% dari total bahan. Bahan ini adalah rumput. Kemudian dedak 5% dari total bahan bentuk rumput. Ya. Kemudian untuk rumput ya tergantung kita yang memilihnya. Kebetulan di sini praktik adalah rumput gajah. Ya, itu saja. Ada mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kalau tidak ada silakan ini LKPD-nya ya, silakan berdasarkan simulasi dan media tadi. Mau tanya Pak Anton. Silakan Dodi. Itu nanti buat silasenya berapa lama Pak ya? Untuk pembuatan silase 7 sampai 21 hari. 7 sampai 21 hari Pak ya. Iya. Ini LKPD-nya, silakan ini. Ini judul LKPD-nya melakukan pengolahan hijauan pakan. Tujuannya melakukan kegiatan siswa dapat membuat silase dengan tepat dan benar. Waktunya 2x45 menit. Ini ada alatnya. Ya, kemudian bahannya. Ya. Kemudian langkah kerjanya sudah ada di LKPD anak-anak. Tinggal mengerjakan. Kemudian setelah diikuti langkah-langkahnya, di sini dilakukan penilaian, itu pengamatan oleh guru. Ya, ada 5 item. Setelah itu anak-anak sekalian diminta untuk mengerjakan LKPD. Ini ada 5 nomor, ada 5 soal. Yang pertama tuliskan pembuatan silase. Nah, ini memiliki bobot ya 20. Kemudian tuliskan kriteria silase yang baik. Kemudian nomor 3, pada musim hujan Anda ada kalanya jumlah HPT yang berlimpah sehingga upaya pengawetan hijauan segar yang disebut silase diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kekurangan hijauan segar pada musim kesulitan pakan. Uraikan waktu pertumbuhan yang tepat hijau yang akan membuat silase. Ini skornya 37. Jadi ini maaf ya anak-anak, disalah pengertikan 35. Yang nomor 4, buatlah kesimpulan dari kegiatan praktik pembuatan silase. Skornya 35. Untuk itu, untuk anak-anak saya disilakan untuk mengerjakan
LKPD ini 4 nomor, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ada pertanyaan sebelum melanjutkan pengerjaan LKPD? Tidak, Pak. Baik, silakan. Silakan mengajar 5 menit ya anak-anak, silakan. Gimana kelompoknya Hasan? Belum, Pak. Oh Belum. ya. Gimana kelompoknya Ade? Masih mengerjakan, Pak. Kami masih diskusi ini. Oh ya, silakan. Kelompoknya Dodi? Juga Pak. Silakan. Ya, lagi 2 menit, anak-anak sekalian, waktu diskusinya. Ayo semangat, masing-masing kelompok, ayo diskusi ya, silakan. Ya, Ada Pak. kendala di masing-masing kelompok, anak-anak? Pak, ini bingung Pak yang apa namanya? Kan ada 2 syarat hijauan ya Pak ya. Iya. Berarti kalau di 2 syarat hijauan itu maksudnya yang hijauannya apa yang dari silasenya Pak? Hijauannya, Pak. Hijauannya aja ya Pak ya? Ya, sebelum pembuatan silase ya, hijauan. Oh iya, tuh kan salah kan yang itu. Oke, masih ada kelompoknya Ade? Iya, Pak. Ini masih pada bingung, Pak. Saya juga bingung. Oh ya, kalau gitu ada kelompoknya Dodi? Saya bingung cari ini Pak, apa namanya itu? Di LKPD ini yang mau dikerjakan yang mana Pak ya? Duh, maaf Pak. Tidak apa-apa, Dodi. Ini LKPD ini Dodi. dikerja Paling bawah. secara kelompok Pak, nomor 1 sampai nomor 4 Pak. Ya Dodi. Jadi nggak mendengarkan tuh Pak. Iya Pak, maaf Pak. Dodi yang paling bawah itu, Dodi. Ada 5 soal. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada 5 soal ya? 4 Ada 4, Dodi. 4 soal, Dodi. Ya, waktu sudah selesai anak-anak. Sekarang waktunya untuk kita diskusi, terutama masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Setelah itu diberi kesempatan untuk kita dialog antara kelompok ataupun antara kelompok dengan guru. Waktu selanjutnya untuk kelompoknya Ade, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang pembuatan silase, ya, pengolahan pembuatan silase, mengenai syarat dari hijauan pembuatan silase. Yang pertama, silase tersebut harus sudah kering, kadar airnya itu 12%, itu menurut kelompok kami Pak. Kemudian juga hijauan tersebut harus dipotong-potong terlebih dahulu agar proses ensilasenya bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang kedua, tuliskan kriteria silase yang baik ya. Kriteria silase yang baik itu pertama memiliki pH sekitar 4, kemudian kandungan airnya 60-70% Pak, kemudian baunya segar dan bukan berbau busuk, kemudian warna hijau agak sedikit coklat, tidak berlendir, tidak berbau tengi, dan tidak berjamur. Itu kriteria silase yang baik. Kemudian untuk yang ketiga, pada musim hujan ada kalanya dijumpai hijauan makanan ternak yang berlimpah sehingga upaya pengawatan hijauan segar disebut silase diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk uraikan waktu pertumbuhan yang tepat untuk membuat silase. Nah Pak, ini kami kelompok 1
masih belum memahami Pak harus seperti apa. Jadi mungkin nanti kami butuh bantuan jawaban juga dari kelompok yang lain Pak. Seperti itu untuk kelompok kami Pak, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok. Kelompoknya Hasan, silakan. Ya Pak, saya coba menampilin ya Pak ya. Ya. Jadi kalau menurut kelompok kami Pak, jadi kalau syarat hijauan pembuatan silase itu yang pertama harus jumlahnya harus besar Pak. Artinya ada kesediaan dalam jumlah hijauan itu bisa dibuat silase. Terus kemudian harus memperhatikan kadar air pembuatan silase, yaitu sekitar 12%. Terus yang ketiga, sebelum membuat silase itu ukuran dari daunnya atau ukuran dari hijauannya itu harus dipotong-potong dahulu agar memudahkan dalam pencampuran dengan bahan yang lain. Itu. Terus kemudian yang kedua, kriteria silase yang baik itu memiliki pH sekitar 4. Terus kemudian warnanya hijau agak sedikit coklat. Kandungan airnya 60-70%, tidak berlendir, tidak berjamur, tidak berbau tengik, dan harus berbau segar atau bukan berbau busuk. Terus yang nomor 3 Pak, ini juga diskusi Pak, mohon maaf kalau salah. Jadi kalau misalkan dalam musim hujan itu hijauan makanan ternaknya berlimpah, terus waktu pertumbuhan yang tepat untuk membuat silase itu berarti menjelang musim penghujan mau selesai Pak, kalau menurut kelompok kami. Jadi kalau misalkan di bulan Januari, Februari itu kira-kira mau selesai musim hujannya, berarti pembuatan silase sudah bisa dimulai. Itu Pak kalau di kelompok kami Pak. Oke, terima kasih Hasan. Kelompoknya Dodi, silakan. Oke, siap Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya mencoba kelompok kami untuk menyelesaikan menjawab dari hasil LKPD ini. Yang pertama adalah syarat-syarat hijauan yang untuk pembuatan silase diantaranya adalah hijauan segar yang memiliki kadar air sekitar 12%. Kemudian hijauan tersebut harus sudah dipotong-potong kecil-kecil halus-halus kan, supaya mudah dalam pembuatan silasenya. Yang kedua, kriteria dari silase yang baik itu diantaranya memiliki pH itu kurang atau sama dengan 4. Kemudian kadar airnya sekitar 60-70%. Kemudian baunya khas, bau segar. Kemudian tidak berbau tengik. Kemudian tidak berlendir. Warnanya agak kecoklatan, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga Pak, tadi saya kendala juga kelompok kami untuk mencari referensinya tentang waktu yang baik bagi pertumbuhan bakteri anaerobnya. Maaf, yang itu aja Pak yang mungkin bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kami memang terkendala di pertanyaan nomor 3 tadi Kelompok. Pak. Terima kasih Dodi dan kelompoknya. Mari kita berikan aplaus semua untuk kita yang telah mempresentasikannya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya luar biasa. Ada beberapa materi yang sudah dijawab secara sempurna. Itu luar biasa. Tadi seluruh kelompok, ada 3 kelompok tadi, yang terkendala itu adalah kelompok soal nomor 3. Nah, sini uraikan waktu pertumbuhan tepat hijauan yang akan membuat silase. Nah, waktu yang tepat perlu saya sampaikan bahwa waktu yang tepat untuk masa vegetatif, di mana hijauan tersebut sebelum berbunga. Kenapa sebelum berbunga? Karena kualitas nutrisinya sangat baik. Kalau sudah berbunga berarti kualitasnya jelek, ya, akan mempengaruhi mutu dari silase tersebut. Ya, jadi itu mungkin tadi banyak dari 3 kelompok ini yang khususnya nomor 3.
Baik, terima kasih untuk kita semua. Dari hasil diskusi ini, masing-masing kelompok mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini. Ade? Baik, untuk materi kita hari ini bahwa proses pembuatan silase itu dilakukan untuk sebagai cadangan bahan pakan pada saat kondisi tidak memungkinkan atau sedang dalam keadaan kekurangan bahan pakan. Kemudian ada kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat tertentu dari kriteria silase yang baik. Kemudian prosesnya menggunakan peralatan diantaranya silo, kemudian untuk bahan menggunakan bahan hijauan dan juga bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan seperti molasses, kemudian ada dedak. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Mari kita memberikan aplaus kepada Ade yang memberikan kesimpulan. Saya minta satu lagi, Hasan bisa menarik kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi yang kita pelajari. Silakan, Hasan. Ya, baik Pak. Kesimpulan yang bisa tadi diskusikan bahwa kan saat bahan hijauan makanan ternak itu melimpah, sehingga diperlukan suatu pengawetan agar saat memasuki musim kemarau yang panjang, ternak itu tetap bisa menggunakan makan hijauan. Terus kemudian berikutnya dalam pembuatan silase itu juga ada syarat dan ketentuannya, misalkan bagaimana hijauan itu harus diperlakukan, ada pemotongan, ada kadar air, terus kemudian bagaimana cara untuk mencampurnya itu ada takarannya masing-masing, Pak, seperti itu. Nah, kemudian dalam proses penyimpanan juga itu harus diperhatikan sehingga agar silase itu yang dihasilkan dapat menghasilkan kualitas yang baik. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Hasan yang sudah memberikan kesimpulan. Anak-anak sekalian, setelah kita menyimpulkan bersama-sama, kita mengumpulkan LKPD ya. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini, Oke. Pak. Ya, mari Ade ya. Ya, San, Dodi, kumpulkan tugas hasil kerjanya. Ini, Pak. Oke. Terima kasih untuk kita semua. Tadi sudah disimpulkan oleh mewakili teman-teman. Ini jadi luar biasa simpulannya. Pertama tentang silase itu sendiri ya, memiliki kualitas ciri silase yang baik. Kemudian bahan pengawetnya ada 3 ya, ada tadi yang disampaikan tadi ya, ada molasses, ada menir, ada dedak ya. Kemudian rumput sebagai bahan utamanya. Nah itu. Kemudian proses pembuatan silase tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa sebelum melakukan praktek hijau dilayukan kurang lebih 12 jam. Kemudian dicacah, setelah dicacah dicampur ya. Kemudian dimasukkan ke dalam silo. Ya, itu prinsipnya. Nah, tadi setelah saya melihat hasil kerja diskusi kelompok, anak-anak sekalian, dalam kelompok tadi, yang nomor 4 itu belum dibuat. Ya, anak-anak ya. Tadi nomor 4 belum disimpulkan masing-masing pekerjaan. Tidak apa-apa, nanti untuk pertemuan berikut kita bisa memahami tentang kesimpulan itu ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sampai di sini kita akhiri kegiatan pembelajaran kita. Untuk pertemuan berikut nanti dilanjutkan dengan praktikum. Ya, praktikum. Jangan lupa dengan bahan-bahan yang sudah disampaikan dalam simulasi tadi, kemudian dengan APD, alat pelindung diri. Ya, dari hari ini sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya minta Dodi untuk menutup kita dalam pembelajaran dengan doa. Silakan Dodi. Siap, Prak.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang berkenan. Selamat melanjutkan pelajaran yang lain. Terima kasih, sekian untuk kita semua. Terima kasih Pak.